wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan pagi ini saya bisa bertemu lagi. Ini adik berarti semester 3. Semester 3 ya? Iya, Ibu. Semester 3 ya. Walaupun dengan segala keterbatasan ya kita coba bukan kuliah secara daring, secara online. Walaupun sebenarnya sangat sulit ya, buat saya juga sulit, mungkin buat adik-adik juga semuanya sangat sulit. Kita bertemu aja kadang-kadang sulit, apalagi kalau online seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi ya, memang harus seperti ini. Apalagi ini nanti materi yang saya sampaikan cukup lumayan agak cukup nggak ribet sih sebenarnya. Apalagi bisa dilihat ini ini slide saya. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa ya. Baik. Saya di semester 3 ini diberikan amanah untuk menyampaikan tentang materi psikohistoria. Jadi nanti mungkin pertemuan pertama ini sedikit saya beri pengantar tentang apa itu histologi ya, karena nanti kedepannya selama satu semester ini akan belajar tentang sel ya. Jadi kalau bicara tentang histologi nanti kita akan bicara tentang sel, jaringan, organ, sistem organ gitu ya. Nah, ini pelajaran dasar ya, pelajaran dasar buat kita di tenaga medis ya. Jadi nanti pelajaran adik-adik di semester 1, 2, 3 itu semuanya pelajaran yang dasar. Tapi kalau tanpa ada pelajaran dasar ini, nanti kayaknya akan sulit karena benar-benar harus matang di pelajaran-pelajaran dasar ini. Dihilangkan. Memang nanti saya sampaikan tadi mungkin hafalannya agak sedikit banyak, tapi sambil belajar kita sambil melihat, karena kita mempelajari tubuh kita sendiri ya. Jadi nanti saya oh iya tubuhku tuh ternyata susunannya seperti ini loh gitu ya. Jadi ternyata Allah tuh menciptakan kita tuh sedemikian sempurnanya ya. Memang manusia itu makhluk yang sempurna karena memang kalau dipelajari susunan tubuhnya itu luar biasa ya, luar biasa sempurnanya. Nanti kalau ini bahkan yang kita pelajari itu belum sampai ke tingkat molekulernya ya, baru yang tingkat selularitas saja, dan selnya pun masih nanti bahasanya masih yang superficial ya, tapi itu sudah membuat sakit kepala gitu ya. Tapi bismillah nanti coba pelan-pelan pelajari satu demi satu ya. Jadi kalau kita bicara tentang histologi, histologi adalah ilmu yang mempelajari jaringan tubuh secara mikroskopis ya. Jadi kalau secara mikroskopis itu maksudnya ya secara mata, jadi harus menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Ya, jadi nanti ilmu murni gitu ya, ilmu murni atau mikroanatomi. Jadi kalau anatomi tubuh kita bisa melihat secara makroskopis secara mata ya, ada mata, ada hidung, ada mulut, telinga dan lain sebagainya. Nah, ini mikroanatomi. Seperti tadi saya sampaikan, yang dipelajari nanti adik-adik akan sering mendengar istilah sel, jaringan, organ, sistem organ, ya itu akan kita pelajari di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, tubuh kita, ya tubuh manusia itu ada 2 tipe sel, ya semua organ ada 2 tipe, yaitu sel yang eukariotik
yang mempunyai inti, ya, nukleus itu inti, dan sel prokaryotik. Ya, sel prokaryotik itu tidak mempunyai inti. Misalnya bakteri, ya. Nah, tubuh manusia itu terdiri dari berbagai kelompok sel yang berbeda-beda, baik itu eukariotik ataupun prokaryotik. Ya. Ini prokaryotik kalau di ini bakteri, tapi kalau di tubuh manusia, jenis sel yang prokaryotik yang tidak mempunyai inti itu adalah eritrosit contohnya. Ya, dia tidak mempunyai inti. Eritrosit yang matang. Nah, tadi saya sampaikan awal mulanya dari sel, kemudian sel membentuk suatu jaringan, sel-sel yang sama akan membentuk suatu jaringan. Ya. Kemudian akan jaringan-jaringan, misalnya jaringan itu contohnya tadi mata, gitu ya. Kemudian misalnya mulut, lidah, ya, tenggorokan, ya itu semuanya jaringan dibentuk oleh sel tertentu. Kemudian kalau jaringan-jaringan itu akan membentuk suatu organ, ya. Jaringan ikat, otot dan lain sebagainya saya sampaikan. Jadi nanti jaringan otot apa membentuk suatu organ, mata, hidung, mulut dan lain sebagainya. Kemudian organ-organ yang tadi terbentuk itu akan membentuk suatu sistem. Ya, sistem organ. Misalnya nanti kita mengenal ada sistem ekskresi, sistem pencernaan dan lain sebagainya. Baru dari sistem itu membentuk suatu organisme. Ya, organisme ya kita manusia. Jadi ini contoh gambaran ya, tadi ada sel prokaryotik, ada sel yang eukaryotik. Jadi kalau eritrosit yang red blood cell nih ya, yang matang dia tidak mempunyai inti. Nah, kalau kita bicara tentang sel ya, kalau kita makhluk hidup ya, makhluk hidup tersusun oleh sel ya. Terkecilnya unit dasar kehidupan dari makhluk hidup adalah sel. Ya, jadi nanti kita belajar bagaimana sel itu disebut, kenapa dia disebut unit dasar kehidupan ya, karena sel itu punya sistem yang lengkap juga seperti halnya tubuh kita. Jadi dia ada sistem ekskresinya, ada sistem pencernaannya, ada penghasil yang menghasilkan energi dan lain sebagainya. Jadi organisme uniseluler itu contohnya bakteri tadi ya, hanya punya satu sel, sedangkan yang multiseluler terdiri dari berbagai macam sel, contohnya adalah manusia. Nah, tadi saya sudah menyebut namanya jaringan, jaringan definisinya sekelompok sel yang struktur dan fungsinya sama. Ya, jadi dia kalau strukturnya sama, dia akan membentuk nanti ke depan kita akan bicara tentang jaringan. Nah, di dalam tubuh manusia ada 4 jaringan dasar. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, ya, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jadi nanti jaringan ikat banyak sekali ya. Di jaringan ikat bahkan nanti tulang dan tulang rawan itu ada bahas tersendiri. Sebenarnya jaringan dasarnya ini hanya 4 ini ya, epitel, ikat, otot, dan jaringan saraf. Jadi contohnya ya, kumpulan sel-sel otot membentuk jaringan. Nah ini tadi saya sebutkan, maaf. 4 jaringan dasar tadi ya, jaringan epitel. Ya, jaringan epitel itu jaringan yang melapisi organ, baik dia di permukaan luar ataupun permukaan dalam. Ya. Kalau jaringan otot itu tersusun atas sel-sel yang memanjang, tersusun rapat. Ya. Sedangkan jaringan ikat itu terdiri atas sel-sel yang tersusun longgar, tapi itu ada batasnya. Besok kita pelajari sendiri. Kemudian yang terakhir adalah jaringan saraf. Saraf itu terdiri atas sel-sel yang excitable. Ya. Nanti ini termasuk golongan sel-sel yang dia tidak bisa melakukan regenerasi. Ya. Begitu dia rusak, degeneratif, ya sudah dia tidak bisa kembali lagi. Ya. Itu kalau bicara tentang nanti jenis-jenis
sel ya, tapi kita tidak membahasnya di sini. Nah, organ terdiri dari sekelompok jaringan yang bekerja sama membentuk tubuh. Ya, tadi sudah saya contohkan, ada mata, ada otak, lidah, paru-paru, lambung, gitu ya. Itu disebut dengan organ. Ya. Nah, organ-organ tadi organ sehingga kehidupan organisme, sehingga tubuh manusia itu dapat berlangsung dengan baik karena adanya kerjasama dari berbagai macam organ. Nah, ini contohnya sistem organnya itu seperti sistem pencernaan ya. Mungkin kalau adik-adik selama di SMA ada yang, maaf misalnya, ada yang dari IPS enggak? Dari IPS? Ada Ibu beberapa yang dari IPS. Beberapa ya. Sampai 10 orang ada? Yang tahu Kalau juga itunya. di IPS itu ada pelajaran ini juga kan, IPA ada ya? Mestinya ada ya? Yang IPS siapa? Nggak ada ya? Nah, ini berarti yang IPS harus mengejar ya, harus mengejar. Kebetulan memang atau SMP pasti ada. Kalau SMP itu sudah mengenal ya adanya sistem pencernaan. Soalnya saya pengalaman dulu waktu masih ngajar offline, saya ngajar di anatomi itu, saya tanya sistem pencernaan, balik-balik urutannya. Ya. Paling ini kan ilmu dasar ya, di pelajaran semester 1 adik-adik sudah belajar tentang anatomi sistem pencernaan, anatomi fisiologi ya. Jadi urutannya dari permulaan sampai terakhir ya. Jangan sampai terbalik-balik. Ini kalau kita belajar histologi, anatomi fisiologinya harus sudah clear ya, harus sudah paham. Kalau nggak bisa bayangin. Nah, ini contohnya sistem saraf ya, mulai dari sistem saraf pusat ya di otak ya sampai ke sistem saraf perifer. Sistem sirkulasi, kardiovaskuler, sistem muskuloskeletal, sistem respirasi ya. Bagaimana kita bisa bernafas ya, mulai dari mulut, hidung sampai ke paru. Ya. Ini mungkin anatomi fisiologi kemarin sudah dibahas ya mengenai sistem respirasi. Respirasi jalan sampai menjadi urin. Ya. Sistem endokrin. Ya. Itu jangan dihilangkan, pelajaran fisiologinya kemarin jangan dihilangkan. Nah, kalau kita bicara tentang ya, kenapa sel itu disebut sebagai unit kehidupan terkecil ya, unit kehidupan? Karena dalam satu buah sel itu sudah lengkap ya. Jadi dia punya, kalau manusia tadi ada organ, ada sistem organ ya. Nah, di dalam sel itu juga ada namanya organ. Ya, kalau adik-adik mungkin tahu, kalau SMP ada nggak ya pelajaran tentang sel ya? Kalau SMA di IPA ada. Ya. Nah, cuma di SMP saya lupa ada nggak pelajaran tentang sel. Tapi sel itu mempunyai, kalau di manusia itu ada organ, di sini ada namanya organela. Ya, jadi ada yang disebut dengan inti. Tadi saya sebutkan pembagian sel mulai dari yang sel yang inti, ya, dan ada yang tidak inti. Nah, itu dengan nukleus. Dengan membran plasma, ada yang disebut dengan sitosol, ada yang disebut dengan lisosom. Nanti kita pelajari, ada disebut rong endoplasmatik retikulum, ya, dan lain sebagainya. Apa di belakang ada. Kenapa disebut dengan organel? Ya, jadi dia merupakan unit dasar di tubuh manusia, di mana setiap organ merupakan penyatuan dari berbagai macam sel yang bersatukan satu sama lain oleh sokongan struktur-struktur interselulernya. Jadi sel di apa namanya, ada nanti ada struktur inter berarti antara sel-selnya ya, sehingga dia menjadi suatu
sel membentuk suatu jaringan. Ya. Tuh, misalnya sel darah merah yang jumlahnya 20 triliun. Ya. Sel darah merah terdapat sekitar 75 triliun sel lain tubuh manusia. Ya. Luar biasa, kalau uang triliun banyak ya, Dek. Sel tubuh kita juga ternyata luar biasa banyaknya. Itulah makanya jadi saya sampaikan di awal, manusia itu makhluk yang sempurna, ya, karena memang tersusun luar biasa banyaknya. Walaupun banyak sel yang berbeda satu sama lainnya, tapi umumnya seluruh sel itu mempunyai dasar yang mirip, ya. Satu. Nah, untuk nanti untuk sel itu bisa hidup, ya dia butuh energi. Ya, nah itu oksigennya terikat pada karbon atau protein pada setiap sel. Kemudian mekanismenya jadi sel itu nanti ada makanannya di energi. Kemudian setiap sel melepaskan hasil reaksinya ke cairan di sekitarnya. Jadi karena ada sistem ekskresinya nanti setiap sel itu punya. Nah, kemudian hampir semua sel mempunyai kemampuan mengadakan reproduksi, ya. Dan jika sel tertentu mengalami kerusakan, maka sel sejenis yang lain akan beregenerasi. Ini hampir semua sel, tapi ada beberapa yang tidak bisa punya kemampuan mengadakan reproduksi. Jadi dia tidak kalau rusak ya sudah rusak. Ya, saya sampaikan sel saraf itu termasuk sel yang stable, ya. Jadi sel yang gitu rusak bisa lagi. Tapi kalau misalnya kulit, ya, itu termasuk sel yang produktif sekali, ya, itu rusak dia, bahkan dia punya secara tuh, ya, dia sudah nah struktur dasar yang terdiri dari membran. Di membran sel itu ya kulitnya yang di luar, ya, cangkang, kemudian protoplasma dan inti sel ataupun nukleus. Ketiganya itu mempunyai komposisi kimia yang terdiri dari air, elektrolit, protein, lemak, dan hidrat. Dalam seluler pun, ya, kita mengenal karbohidrat tadi, ya, karbohidrat, protein, lemak itu sebagai penyusun sel. Ya, jadi mungkin adik belajar atau gitu ya, karbohidrat, atau kalau lagi misalnya yang perempuan tuh ya lagi diet, ya, karbohidrat itu kebanyakan gini. Nah, itu ternyata di protein itu juga bagian dari komposisi dari sebuah sel. Nah, tadi ya sudah saya sampaikan, ya, ini terkecil, kemudian strukturnya. Nah, di dalam nukleus, di dalam inti ada namanya nukleolus. Berartinya ada kromatin. Nah, kromatin ini yang gunanya nanti untuk apa dia nanti di dalam inti itu nanti jelaskan. Nah, sitoplasma itu komponen strukturalnya, ya, jadi organela tadi, ya, ada lisosom dan lain sebagainya, ya, di sitoplasma itu. Nah, kita coba lihat satu-satu, ya. Jadi di dalam nukleus itu ada namanya kromosom, ya. Jadi biasanya dalam bentuk kromatin. Nah, dia ini bagian inti kromosom ini mengandung informasi genetik, ya. DNA menyusun DNA situ, informasi apa bentuk tubuh seperti yang hidung seperti ini, punya apa namanya rambut, informasi genetik
semua di bagian SMA ya, ada ibu perempuan online ini saya bertanya ya, kalau offline biasanya tetap saya tanya karena ada online gini bisa ingat bagian A. Kemudian ada inti ya, mengelilingi bagian nukleusnya di atas 2 lapis lemak berat ya, jadi nanti begitu inti itu mutasi misalnya, nah, sinyalnya itu lewati membran ini. Ada nukleus ya, saat sel tidak, kalau selnya lagi tidak kelihatan. Nah, ini tempat di sini. Jadi semua informasi letaknya di dalam. Kalau bicara tentang sitoplasma, ya, sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel bagian kandungan adalah sampai 9%. Jadi kita memang paling banyak kandungan utamanya juga adalah air. Jadi fungsi sitoplasma ini adalah untuk melarutkan berbagai zat kimia dan sebagainya berbagai kimia di dalam tubuh. Kemudian mitokondria kayak apa? Bentuknya kayak, waduh, ini dalamnya seperti ini, ada kayak ada lipatan-lipatan. Nah, itu lapis ada membran sebelah dalamnya, ini terdapat kristal lipatan-lipatannya ini. Nah, di dalam mitokondria ini dapat reaksinya untuk menghasilkan energi ya di dalam kristalnya ini. Makanya mitokondria ini kayak penghasil atau produsen dibuat sel. Dia mengontrol kadar air dan material lain di dalam sel, kemudian mendaur semua dilakukan di dalam mitokondria ini. Nanti kalau akhirnya ya, organela yang penting dalam proses reaksi sel. Ya, jadi dia organela yang berproses reaksi sel. Mitokondria yang disebut dengan ATP sangat benar buat kelangsungan sel tubuh. Nah, salah satu keunikan dari mitokondria ini dia memiliki DNA sendiri. Nah, kemudian organela adalah ribosom. Ya, ribosom ini disebut sebagai pabrik protein, ya, protein di dalam yang dilepaskan, ya, diolah itu di ribosom ini. Jadi dia ada yang tipe yang stasioner, jadi dia diam, ada yang mobile bergerak. Kalau yang bergerak ini dia melepaskan protein secara langsung. Nah, dia kumpulan kantung seperti membran. Ada yang retikoplasmik yang kasar, ada yang halus. Kalau yang kasar terdapat ribosomnya dengan, sedangkan halus tidak memiliki ribosom. Fungsinya kalau kasar tadi karena dia banyak ribosomnya, dia produksi atau untuk sintesis protein. Yang halus itu untuk sintesis karbohidrat dan detoksifikasi obat. Pabriknya itu di ribosom. Kalau tadi respirasinya di mitokondria, kalau pabrik proteinnya di ribosom. Kemudian ada
organela yang disebut dengan aparatus Golgi. Ya, ini fungsinya adalah untuk mengemas protein. Jadi sama kayak itu ya, ya kan mengemas ya kayak kan bentuknya. Nah, ini berperan dalam sistem ekskresi sel. Ya. Bentuk berupa kantong pipih bertumpuk-tumpuk mulai dari yang besar maupun kecil. Ya, jadi badan Golgi ini dapat ditemukan di hampir semua sel eukariotik, ya, sel-sel yang ya. Jadi bentuk kantong fungsi sebagai ekspresi. Nah, kemudian ada lisosom. Lisosom ini dia saluran cernanya, ya, dia mencerna protein, lemak, karbohidrat, ya. Kemudian setelah dia cerna, dia akan mengirim material yang tidak tercerna ke membran sel, di membran sel cangkangnya yang luar tadi untuk dibuang. Jadi di dalam lisosom itu ada namanya enzim hidrolitik, karena dia fungsinya mencerna hidrolitik. Jadi ada enzimnya yang berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Di dalam sel itu ada pencernaannya, ya. Di situ ada enzimnya, itu sehingga melakukan proses pencernaan. Jadi, yang mampu kita mau di hatiku menyaji biar selinganya Dek ya, biar enggak tahu. Ada yang copot. Nah, jadi fungsi lisosom itu untuk mencerna makromolekul. Jadi kan misalnya kita makan nih, kita makan ya, ada karbohidrat, protein, lipid, ya. Dia kan nanti kalau nanti bicara tentang sistem pencernaan kan dulu anatomi fisiologi, ya, dia pecah jadi makromolekul, ya. Ada polisakarida, ada lipid, ada fosfolipid, ada nukleat. Nah, itu dia akan dengan enzim hidrolitik tadi di dalam lisosom, dalam sel menjadi mikromolekul, ya. Sehingga di sini lisosom ini ditemukan di hampir semua sel kecuali darah. Nah, selanjutnya ada sentriol. Ini nanti gunanya untuk pembelahan sel. Jadi kalau adik-adik dulu SMA mungkin belajar mitosis, dia sentriol itu kayak yang tertarik itu ya, nanti untuk sel kan ada membelah, dia bisa bereproduksi 1 jadi 2 jadi ya tambah banyak. Hingga dulu adik-adik yang mungkin dari bayi ya, kita yang ada bayi yang tubuhnya hanya mungkin paling tinggi sekitar 52 cm ya, itu sekarang setinggi seperti ini bisa sampai 150, tambah besar ya, itu karena pembelahan sel ini. Sel kita banyak, bertambah besar ya, sehingga tumbuh dan berkembang. Itu adalah kalau adik-adik mungkin dulu belajar, kalau saya sekarang belajarin anak saya yang masih kecil, sifat makhluk hidup tumbuh dan berkembang ya. Nah, itu kalau anak SD, kalau sudah SMP, SMA, sekarang sudah kuliah ya meningkat ya. Jadi kita belajar tentang pembelahan sel dan lain sebagainya. Nah, ada yang disebut dengan sitoskeleton. Sitoskeleton itu adalah kerangka sel. Jadi kalau nanti di dalam jaringan itu kita mengenal jaringan ikat, ya. Kalau di dalam sel itu juga ada penyokongnya, ya, namanya sitoskeleton. Ini adalah menyokong struktur sel dan organela lain pada sel, ya. Sitoskeleton itu tadi pembentuk sentriol, salah satu fungsinya adalah untuk pembelahan sel. Tetapi dia intinya sitoskeleton itu kayak filamen ya, mikrofilamen yang berfungsi sebagai kerangka sel. Sel itu mempunyai bentuk karena dalamnya ada namanya sitoskeleton. Jadi kalau kayak bangunan
kayak tiang-tiangnya gitu ya, Dek. Kayak tiang-tiangnya ya, akan terbentuk, oh, ini bentuk rumah, ini bentuk kotak, bentuk bulat, itu semuanya ada rangka. Itulah disebut dengan sitoskeleton. Kemudian ada yang disebut dengan membran plasma. Ya, membran plasma ini mengatur lalu lintas seluler. Ya. Saya sebutkan seperti halnya di membran inti. Ya, membran plasma itu terdiri dari protein dan fosfolipid. Ya, sehingga kalau adik-adik dulu kemarin mungkin belajar fisiologi, anatomi fisiologi ya, transport lewat inti, bagaimana ya dengan adanya membran plasma yang terdiri protein dan fosfolipid ini. Jadi ada 3 lapis ya. Ada protein, ada fosfolipid. Yang 2 lapis. Nah, ini ya, jadi sebagai rangkuman tadi dalam sebuah organela yang nantinya jadikan sel itu sebagai unit kehidupan terkecil. Ya, jadi ada mitokondria yang dia punya lebih ke arah respirasi tadi, kemudian nanti ada mikrotubulus atau mikrofilament yang bergerakan, sport, ya, kerangka tadi. Ada yang fungsinya untuk sintesis, yang ribosom, ya, kalau yang raw tadi yang kasar untuk sintesis protein, kalau yang halus untuk sintesis lipid, lemak, ya. Kemudian ada apa? Golgi, ya. Tadi kantong-kantong tadi, ada lisosom, ada perisosom, ya, yang fungsinya untuk. Ini mungkin tidak usah ini atau sekilas aja ya, mungkin sebagai tambahan saja. Jadi dalam reproduksi sel ya, sel itu punya siklus sel, ya, punya siklus sel, sehingga dia akan namanya kalau ada belajar ini ya, mitosis, meiosis ya, itu adalah untuk proses reproduksi. Ada profase, metafase, ini disebut sentriol. Ini kalau sudah sentriol tarik seperti ini sampai nanti dia membelah menjadi 2 bentuk sel yang berbeda. Sel yang sama tapi jumlah yang berbeda, ya, dari 1 menjadi 2. Nah, tadi untuk menjadi 1 menjadi 2 ini ada namanya siklus sel tadi. Jadi kalau sel dalam itu sebenarnya sel itu punya sistem tadi cara ini ada sel itu ada nanti kalau besar 5 ya, kalau saya bicara tentang nanti kalau mengajar di apa ya mungkin tentang proses cancer ya, itu kalau ada sel yang pembelahan saat pembelahan seperti ini kan dia ada replikasi DNA ya. Tadi karena inti itu tadi punya menyimpan DNA, informasi genetik DNA dan RNA. Ya. Dia akan membelah menjadi 2 sel. Sebisa mungkin selnya harus sama seperti sel yang induk. Ya. Makanya informasi genetiknya, DNA-nya, RNA-nya itu harusnya sama supaya tidak terjadi kecacatan. Ya. Kalau terjadi misalnya ternyata waktu replikasi itu ada DNA yang salah, itu sebenarnya punya mekanisme namanya sort gitu ya, kayak di pabrik itu loh, Dek. Pabrik itu kan kalau sudah produksi banyak gitu ya, ada bagian yang sensor. Kalau yang cacat dibuang gitu ya, atau diperbaiki ya. Sama di dalam tubuh kita juga seperti itu. Dalam siklus sel itu ada fase di mana sel itu akan melakukan proses sensor. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, dia akan dibuat mati. Fagosit. Jadi memfagosit dirinya sendiri. Seperti itu, autolitik. Itu tentang sel, ya.
Nah, ini tadi apa tentang sel. Ada yang mau ditanyakan enggak, Dek? Boleh chat lalu saya tak minum dulu ya, Dek. Jadwalnya ini memang jadwal pertama hari ini ya? Iya, Bu. Ibu hari ini. Ya, bulan-bulan nanti. Jadi kita kan ada kurang lebih ada 14 kali pertemuan, ya 14 kali pertemuan nanti. Setelah 7 kali ada UTS. Mungkin nanti ini nanti ada materinya. Setelah ini mungkin saya sedikit masuk ke jaringan epitel ya. Sebentar. Saya mau izin bertanya. Ya. Itu kan di tubuh manusia kan terdiri dari berbagai kelompok sel yang berbeda. Tadi Ibu bilang itu sel itu tidak dapat bergenerasi kembali. Misalnya nih ada satu kelompok sel yang kira itu berpengaruh di tubuh. Ya, jadi misalnya tadi kalau karena dia bertanya ya, jadi nanti sebenarnya pembagian ini diproses nanti kalau ada adik belajar tentang inflamasi dan repair. Inflamasi dan repair itu mungkin semester berapa saya lupa ya. Itu nanti ada pelajaran tentang pembagian sel. Jadi ada sel tadi ada yang sel yang aktif banget ya, jadi dia bisa gampang sekali bereproduksi tadi seperti sel, contohnya sel epitel. Ada yang tengah-tengah seperti sel hepar ya, itu masih bereproduksi tapi dia proses agak lama. Jadi kan mungkin ada yang mencakokkan liver gitu ya, mencakokkan ginjal. Nah, ada sel yang sama sekali dia bisa sel yang stabil, jadi dia itu sel yang tidak bisa reproduksi. Jadi kalau rusak ya rusak. Jadi sel otak, ya, sel otak itu begitu rusak, ya rusak. Ya kalau misalnya memang kalau selnya sedikit, ya, itu hanya 1-2 sel, ya apa. Tapi kalau lebar luas pasti ada cukup lama. Apa namanya tidak akan bisa kembali lagi, gitu ya. Jadi tergantung kerusakannya. Kalau sel tubuhnya baru hanya sedikit yang rusak ya mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi sebenarnya kondisi kita sakit ya, kita sakit itu sebenarnya tubuh kita mungkin sudah banyak yang rusak. Kita misalnya flu, kita misalnya batuk ya, demam ya, atau misalnya ada luka di tangan ya. Kalau sampai kelihatan itu sebenarnya di dalam sel itu sudah membran intinya sudah rusak, sudah pecah ya dan sebagainya. Sel yang rusak sebenarnya sudah banyak. Cuma nggak kelihatan secara mikroskop, saat mata kan nggak kelihatan. Tapi kalau nanti ada adik belajar tentang inflamasi, ternyata memang setiap hari itu sebenarnya sel itu banyak yang rusak, tapi kembali diperbaiki seperti itu. Gitu deh. Jadi kalau memang cuma sedikit sel yang rusak tidak masalah. Tapi kalau sudah dalam jumlah yang banyak, luas ya pasti akan berdampak ya buat tubuh kita. Baik, terima kasih, Bu. Ini waktunya sampai mungkin nanti, tadi saya mulai jam 9 ya. Dek waktunya 60, 100 menit. Tapi kayaknya kalau 100 menit nanti.
Sedikit tentang jaringan epitel ya. Tadi secara umum pengantar histologinya seperti itu ya. Nanti kita selama 14 pertemuan, 13 pertemuan belakang kita organ yang nanti ada hukum apa namanya sel secara mikroskopis. Kita bisa melihat sel itu seperti ini loh. Nanti kita seperti ini, sel seperti ini. Nanti tujuannya gitu. Jadi ada tekniknya, praktek. Saya screen jaringan epitelnya sedikit ya. Oke. Ya. Jaringan tadi disebutkan jaringan dasar itu sebenarnya intinya hanya epitel, otot, nah tulang, darah, lemak ya. Ini masuk ke dalam jaringan ikat sebenarnya. Ini cuma pembagiannya bermacam-macam. Intinya karena nanti darah, lemak itu masuk dalam jaringan ikat. Jadi ada 4 jaringan dasar, epitel, otot. Cuma ini nanti akan kita pelajari kurang lebihnya seperti ini. Banyak sekali. Nah, kita belajar tentang jaringan epitel. Ya. Jaringan epitel ini, ya tadi ingat, susun atas sel-sel yang mempunyai fungsi yang ya. Jadi nanti ada di rekan matriks interseluler dalamnya gitu. Jadi jaringan itu tersusun atas sel-sel yang fungsinya sama. Nanti kalau organ, dia jaringannya berbeda-beda. Tapi kalau kita bicara jaringan, dia pasti selnya sama. Nah, di sini jaringan epitel itu tersusun oleh sel-sel epitel yang melekat pada namanya membrana basalis. Ya, membrana basalis itu bayangkan kayak selembar ya, selembar apa namanya? Yang membatasi. Ini sangat banyak ya membrana basalis itu, selain dia bagian basal itu untuk tumbuhnya sel-sel, mulainya siklus kehidupan, siklusnya sel epitel ya. Juga kalau di ilmu kalau di saya ya di PA tentang kanker ya, basal ini gunanya sebagai benteng juga ya, karena biasanya kalau pada tumor-tumor yang dari sel epitel ya, dari sel-sel epitel itu, kalau dia sudah menembus membrana basalis ya, menembus bentengnya tadi yang bawah ya, maka dia bisa gampang sekali menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi dia sebagai membran basal yang namanya basalis, basal ya, sebuah membran sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat nanti di gambarnya akan kelihatan. Ya, jadi misalnya yang di luar bagian tubuh ya saluran cerna ya, itu tersusun
jaringan epitel juga. Ya, jadi tidak perlu kalau epitel itu harus di luar. Ya, nanti itu juga ada kita bicara banyak sekali tentang jaringan epitel ini. Nah, seperti saya tadi berulang, sifat jaringan epitel itu sangat tinggi, ya. Jadi dia betul rusak ganti. Memang fungsinya seperti itu, diciptakan Allah gitu ya, repair. Dan bayangkan aja kalau kulit kita misalnya jaringan epitel ini repair dan replacementnya tidak tinggi, padahal ini letaknya di luar ya, seringkali kena panas, rusak, terus kena dingin, kadang melupas gitu ya. Kalau dia tidak punya sifat repair dan replacement yang tinggi, maka bayangkan mungkin kulit kita nggak seperti ini ya. Itu luka ya sudah ngupas, nggak ada gantinya, nanti nunggu ganti lama ya, pasti terasa sakit ya. Nah, kalau sempurna dia letaknya epitel itu dari jadi epitel jaringan ya, jadi homeostatis itu mekanisme tubuh untuk kembali kembali yang stasis, kondisi yang normal. Misalnya kulit kita proses homeostasis kita menjadi tidak gitu. Jadi jaringan ini dia merapat, ya, khusus jaringan epitel ini tidak ikat interseluler, jaringan epitel tidak mengandung darah, ya, jadi hanya tersusun atas sel-sel epitel yang rapat. Jadi jaringan epitel ini berasal dari 3 macam lapisan, dari ektoderm, mesoderm. Jadi kalau adik-adik belum ya. Itu kalau sel telur yoksaknya ya, secara embrio itu lapisan ya. Derm ini nanti yang menjelaskan kenapa jaringan epitel itu ada yang melapisi bagian luar, ada yang melapisi bagian dalam tubuh. Ya, jadi kalau yang ektoderm dia akan menjadi epitel kulit. Ya, ini dari lapisan ektoderm, luar. Ya. Kemudian ada yang lapisan mesoderm, itu bagian tengah. Jadi kalau nanti adik coba cari di Google yoksak, ya, nanti secara embriologi akan ada 3 lapisan ini. Nah, ini akan menjadi jaringan epitel pada pleura, ya, pleura itu yang melapisi rongga peritoneum di dalam abdomen, dalam perut. Ibu, Kemudian lapisan iya Bu, pas epitel pada pleura di penjelasan. Oke, jadi ya lapisan mesoderm itu bagian tengah, dia akan menjadi epitel yang melapisi pleura. Pleura itu letaknya sebagai lapis di paru-paru. Ya, nanti bisa klik ya. Pleura itu melapisi 2 lapis pleura, ya, ada pleura visceralis ya, dan pleurasnya lagi ya, jadi nanti ada rongga di situ. Dan ada perikardium itu kardium itu jantung. Ya, ada peritoneum itu melapisi rongga peritoneum di dalam abdomen ataupun. Nah, selanjutnya ada lapisan yang ketiga adalah lapisan endoderm. Nah, inilah yang nanti akan membentuk kembang secara embriologi menjadi jaringan epitel pada saluran yang di dalam saluran. Kalau kita mengenal
usus, ya, mukosa usus, mukosa genum, lambung, ya, mukosa saluran-saluran cerna, ya. Kalau esofagus nanti sudah 2 lapis, ya, yang ya itu masuk juga, ada yang bagian luar epidermis kulit, ada yang epitel dalamnya juga, ya. Jadi bagian endoderm ini akan membentuk jaringan epitel pada saluran pencernaan yang di dalam, jadi melapisi permukaan dalam tubuh, gitu. Ya, jadi ingat ada 3 macam lapisan seperti ini. Epitel itu punya fungsi yang luar biasa banyak, ya. Tadi saya sampaikan, mungkin sedikit saya sampaikan tadi. Jadi dia punya fungsi proteksi terhadap trauma mekanik, misal kulit kita, vagina, ya, itu punya proteksi terhadap trauma mekanik, ya. Jadi kulit, begitu kulit tadi terluka, dia tidak misalnya rusak pun nanti akan di-repair lagi, ya. Kemudian dia punya proteksi terhadap tadi apa namanya, dingin, ya. Trauma mekanik kan bisa gesekan, ya. Kemudian juga jaringan epitel ini, ya, punya fungsi seperti nanti kita bicara, ya. Di situ ada exocrine dan krin yang membentuk kelenjar. Komponen utamanya adalah jaringan epitel ini. Kemudian ekspresi, ya, kalau dia membentuk kelenjar keringat dan ginjal, ya. Kemudian dia berfungsi absorpsi, ya, pada saat anatomi, bagaimana proses pertukaran yang menyerap, ya, menyerap gen, fungsi absorpsinya. Ada nanti proses di saluran cerna, di intestinal, ya, bagaimana tadi makanan yang masuk ke dalam usus diserap, ya, dalam usus, kemudian di ginjal, apa namanya, reabsorpsi, ya, apa namanya, zat-zat yang masih guna di tubulus, ya, di reabsorpsi kembali masuk ke dalam tubuh, gitu, ya. Kemudian ada fungsi lubrikasi, menghasilkan lendir. Jadi nanti misalnya di hidung, ya, di telinga, gitu, ya, ada fungsi lubrikasi di sana. Dia menghasilkan lendir. Kemudian ada yang menerima rangsang, ya. Contohnya jaringan epitel di retina kita itu juga tergantung dari jaringan epitel, ya. Nanti di belakang ada struktur khusus epitel. Kemudian ada yang untuk mendeteksi rasa pada permukaan lidah kita, ya, itu terus juga atas dari jaringan epitel. Ya, jaringan epitel juga berfungsi sebagai produksi pada testis dan ovarium, ya. Nanti mungkin saya cukupkan di sini, nanti pekan depan kita bicara tentang macam-macam jaringan epitel. Praktikumnya mulai Dek. Untuk praktikum itu hari Jumat. Jumat besok mulai praktikum, ya. Iya. Jaringan epitel. Baru pertemuan awal. Bertemu, berarti bisa nyambung, ya. Jadi nanti setelah tentang kita akan bicara tentang jaringan epitel, ya. Nanti mungkin Jumat berikutnya adik-adik sudah melihat, oh iya, ini loh jaringan epitel itu seperti ini. Kuliah saya cepat enggak? Mbak. Semoga bisa diikuti, ya, karena apa ini tadi yang kita pelajari adalah teknik, ya, kecil, ya, kita harus pelan, ya. Saya tadi bisa membayangkan, paham, oh iya, ternyata tubuh saya itu seperti ini, gitu, ya. Jadi biar enggak hafal matematik berat juga, ya.
ya Dek, mungkin sampai jam 10 ini. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga, kalau misalnya nggak di sini bisa di pekan berikut kita bahas. Itu saya cukupkan dulu. Ini hari ini ada berapa ini pertemuan? 3 pertemuan, Ibu. Enggak. Berarti nggak ada yang di Semarang ya? Semuanya di Mas semua. Nggak ada yang di kos. Nggak ada yang di kos ya, di rumah semua. Ada Ibu. Ada Bu. Ada juga ya? Saya di kos, Ibu. Nah, di kos, berarti ada anak kos ya. Saya di rumah Bu. Ya, rasanya memang udah pengennya saya tuh enaknya kuliah offline ya, Dek. Jadi lebih lebih enak. Kayak gini saya nggak tahu nih, mungkin ada yang tidur nih dengerin saya nih. Saya kayak Nina ya. Semoga nggak pada tidur. Ya. Itu aja atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi nanti Rabu depan ya jam 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih ya. Ya Bu. Guys, ibunya udah keluar ya? Udah. Udah. Menurutmu terlalu cepat kan tadi kan? Cepet banget. Cepet Dari ngebut. kemarin Pengen paham. cepet banget gak sih ngajarnya? Ngeng. Pelan-pelan. Iya. Mungkin karena ngajarnya cepet biar ditanya kali. Jam 1 ya? Biar kitanya nanya, ayo absen, jangan sampai nggak absen ya. Ntar diisi 0. Jam 1 ya? Naik ya. Sini. Oh, jam 1. Oke. Dim lagi beres. Jam 1 sampai jam berapa? Jam 1 sampai jam 2 ya? 10. Jam 3 kurang. 14.40. Kita Zoom berapa kali sih? Zoom. Oh iya, record. Wow. Itu benar